Salam YouTuber pemula dan Arena Bird Official. Oke. Kita akan membahas tentang flash disk palsu ya. Flash disk ini sering beredar di pasaran ya, bahkan 5 tahun sebelumnya ya. Itu bisa bermerek Toshiba, bisa SanDisk ya, bisa Kingston ya. Jadi ciri-cirinya adalah walaupun ini ada di toko online dan ratingnya bagus ya, dan banyak komen, misalkan ratingnya 4, 5 ya, tapi ya flash disk ini bentuknya sangat mirip ya, sangat tidak bisa kita bedakan dengan yang aslinya secara fisik ya, kalau dari luar ya, terutama casingnya. Itu ciri-ciri yang pertama adalah harganya murah ya. Misalkan flash disk itu ukurannya 132 GB, itu bisa harganya cuma 40.000, 30.000, bahkan 50.000. Yang mungkin harga termurahnya itu kalau asli original adalah 150.000 ya, atau bahkan lebih ya. Kita buktikan saja ciri-ciri yang lain ya, yaitu tidak bisa diformat ya. Dia itu paling enggak ada format biasa, FAT ya, exFAT atau NTFS. Dia tidak bisa diformat ke NTFS ya, seperti ini ya. Di sini adalah flash disk palsu nih ya. Ini yang jadi objek kita sasaran. Ini removable disk J ya. Ciri-cirinya saya sebutkan dan saya buktikan adalah ya, removable disk J ini kita lihat propertiesnya tertulis 124 ya. Sebenarnya mungkin yang dimaksud adalah bahwa flash disk ini adalah 132 GB, cuma dipakai sistem sekitar 5 GB lebih ya. Nah, di sini tulisan ini tidak melulu bisa menyatakan bahwa flash disk ini asli kapasitas yang kosongnya adalah 124 GB. Ini hanyalah kamuflase saja ya. Soalnya akan kita buktikan ya, format sistem standarnya adalah exFAT. Kita coba ke format NTFS ya. Bisa nggak kita lakukan? Itu kalau nggak bisa dilakukan, itu adalah contoh ciri-ciri flash disk palsu. Oke. Format di sini ada dua pilihan, exFAT dan NTFS. Sementara exFAT sudah ada, lalu kita coba ke NTFS ya. Kita klik aja karena kosong ya. Kita lihat Windows was unable to complete format. Inilah ciri-ciri flash disk palsu ya. Sementara di dalamnya itu ada pilihan format ya, NTFS, tapi tidak bisa dilakukan format ke NTFS, padahal isinya juga kosong ya. Oke, kita coba lagi NTFS unable ya. Oke, kita buka cari ini lagi, removable. Nah, ketika sudah kita coba flash disk itu dan tidak bisa diformat ya ke mode NTFS, ketika kita mau coba buka flash disknya lagi ya, dia akan meminta format. Inilah ciri-ciri flash disk palsu ya. Anggaplah ini poin 1. Oke, kita format saja. Dia bisanya hanya exFAT ya. Oke, quick option, quick format. Oke, dan dia akan mau. Nah, oke, dan ini bisa dibuka. Nah, kita lihat propertiesnya. Properties palsunya adalah 132 ya, yang dipakai sistem sekitar 8 GB ya. 124 GB dikira kosong atau kapasitas kosong, walaupun ini kamuflase. Sekarang kita coba isi dengan file-file ya. Apa jangan-jangan ini hanya flash disk 100 MB saja, atau jangan-jangan 512 MB saja, atau hanya 1 GB saja, atau hanya 2 GB. Kalau hanya 2 GB pun kita akan rugi karena harga 40.000 sudah bisa beli flash disk 8 GB. Oke. Kita masukkan file-file apapun ya. Yang besar-besar juga nggak apa-apa ya. Oke. Oke, saya akan masukkan file-file gambar saya atau file jadi video saya.
Arena Bird Official. Oke. Nah, 3,72 GB. Oke, kita coba. Biarkan saja. Biasanya flash disk ya, kalau yang palsu itu ya, dia itu tertulis kamuflase total kapasitasnya ya. Misalkan 64 GB, 128 GB ya, 132 atau bahkan 256 GB. Tapi setelah dicoba untuk memasukkan ya file-file apapun ke dalam flash disk ini, ternyata dia memang bisa masuk. Setelah dibuka filenya akan error ya, entah itu gambar, video. Jadi mungkin hanya seharusnya dia akan memuat file video itu sampai 100 buah ya, dengan kapasitas rata-rata 500 GB misal, 500 MB ya maksud saya. Tapi ada file yang hanya bisa dibuka 2 saja atau 3 saja, sementara yang lain tidak bisa dibuka. Nah, itulah tanda bahwa flash disk itu adalah flash disk palsu, bukan rusak ya, itu palsu ya. Oke. Terus untuk transfer data dia juga relatif cepat ya, walaupun filenya besar, walaupun filenya banyak ya. Flash disk palsu itu lebih cepat untuk dia eksekusi transfer copy paste-nya ya. Tapi setelah kita buka filenya, akan ada file yang rusak, atau bahkan rusak semua, atau hanya bisa dibuka 1 saja, 2 saja, 3 saja. Yang lainnya bisa terlihat ke copy atau terlihat masuk, tapi tidak bisa dibuka. Oke, kita buktikan ya. Ini nggak masalah ya, sudah 10% ya. Ini adalah file-file video ya, video di Arena Bird Official. Tidak semua, tapi untuk hal bukti dan Anda bisa lebih mengerti tentang flash disk palsu ya, akan bisa kita coba ya. Flash disk palsu di sini hampir seluruhnya Kingston, Toshiba ya, terus yang lain juga mungkin Hitachi ya. Itu secara luar sama, tapi harganya murah ya. Walaupun itu ratingnya bagus tokonya ya, tapi flash disk itu tanda-tandanya palsu ada ketika kita sudah mencobanya atau membelinya dan dites di komputer atau PC ya, atau laptop kita ya. Oke, tutorial untuk YouTuber pemula. Oke, sekarang seperti ini saja. Yang besar ya, ini yang 100 MB ya. Nah, Windows Play-Doh Media Player encounter a problem ya, ketahuan filenya rusak, tidak bisa dibaca. Oke. Yang mana lagi yang besar-besar, ini filenya ada di flash disk palsunya. Oke. Padahal sudah ke copy 70 MB, tapi lihat filenya tidak bisa dibuka, korup ya, korup filenya ya. Kalaupun bisa, nggak banyak, mungkin hanya 1-2 video, mungkin hanya 5 video ya. Kita akan coba satu-satu yang menjadi sampel saja ya, supaya Anda bisa yakin bukti bahwa flash disk palsu itu juga makin marak. Tuh, tidak bisa dicoba. Oke, kita coba lagi. Nah, open media encounter problem ya, seperti itu kawan ya. Oke. Jadi walaupun file ini tidak bisa kita copy full, tapi kan ada bagian yang sudah tercopy ya. Nah, video-video ini tidak bisa dibuka sebagian besarnya ya, karena kapasitasnya memang aslinya bukan 130 GB atau 120 GB. Jangankan 120, 64 GB pun tidak, 10 GB pun tidak, 8 GB pun tidak. Ini mungkin hanya 100 MB ya. Mungkin saja cuma 500 MB ya, atau hanya mungkin 1 GB ya. Itu juga masih untung ya, karena mereka biasanya di bawah 2 GB dengan harga 40, itu sudah untung banyak ya. Oke, salam penikmat channel Arena
Bird Official. Semoga Anda tahu dan paham ciri-ciri flash disk palsu yang beredar bahkan di tahun 2023 ini. Salam.